Shalom, puji Tuhan saudaraku, karena tuntunan dan perlindungan Tuhan bagi kita semua, kita boleh menikmati hidup sampai pada saat ini. Karena itu dengan sukacita, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita nyatakan syukur kepada Tuhan dalam doa dan perenungan firman Tuhan di saat ini. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang boleh kami nikmati di hari yang baru ini ya Tuhan, dalam penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami boleh merasakan segenap kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga kami pun boleh menapaki hari yang baru untuk kami lakukan dalam pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami. Tetapi sebelumnya itu ya Tuhan, kami pun ingin memperbaharui setiap kehidupan kami. Kami rindu membaca dan mendengarkan firman-Mu. Diberkatilah kami, biarlah hikmat-Mu menuntun kami, untuk kami dapat mengerti, memahami setiap kebenaran firman-Mu. Ya Bapa di surga, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan kita di saat ini terdapat dalam Filemon 1 ayat 20 hingga ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, "Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan, hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan kulakukan. Pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu." Demikian firman Tuhan, dan tema perenungan kita saat ini adalah ketulusan sebagai dasar hidup. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketulusan seringkali diartikan sebagai kebersihan hati, pun juga diartikan sebagai sebuah kejujuran. Ketulusan dalam menerima keberadaan orang lain adalah salah satu hal yang mendasar dalam kehidupan ini. Ketulusan tidak pernah mengharap balasan atau imbalan atau semua yang telah dilakukan. Ketulusan tersebut muncul dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Dengan ketulusan bisa membuat kita menerima segala sesuatu apa adanya. Dan orang yang benar-benar tulus biasanya tidak akan peduli dengan keadaan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus menyatakan dalam firman Tuhan saat ini bahwa pemulihan hubungan antara Filemon dan Onesimus menjadi sebuah penghiburan bagi Paulus. Setiap pemulihan hubungan dalam kehidupan orang percaya menjadi suatu indikator ketaatan untuk melaksanakan kasih di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, dan bukan sekedar menerima orang yang telah berkarakter baik di dalam Kristus. Dan ketika hubungan antara orang percaya telah dipulihkan Kristus, maka relasi setiap orang-orang percaya, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama yang dijalin secara langsung maupun di dalam Tuhan, akan menjadi suatu komunikasi rohani yang efektif dan dinamis di dalam Tuhan. Jadi bagi Paulus, ketulusan merupakan dasar utama dalam penerimaan satu dengan yang lain antar pribadi. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketulusan mencerminkan jiwa seseorang yang berhati mulia. Ketulusan yang berasal dari dalam hati adalah sebuah permata yang bersinar dari dalam hati. Ketika ketulusan dipertanyakan, di saat itulah kesungguhan harus dibuktikan, bukan dengan ucapan, melainkan oleh tindakan. Saat ketulusan bersandar dalam jiwa, cinta, dan kasih itu, pasti akan jauh lebih sempurna. Untuk itu dalam perjalanan iman dan kehidupan, maka seharusnya kita melakukan sesuatu dengan tulus, bukan karena terpaksa. Karena itu, hiduplah dalam ketulusan hati yang Tuhan telah berikan bagi kita. Dan buat semua orang menyadari bahwa tanpa adanya ketulusan, maka hidup tak akan indah dan akan penuh dengan paksaan. Ketulusan hati bukanlah perkara mudah untuk dilakukan. Ketulusan hati juga tidak dihasilkan dalam semalam. Dibutuhkan waktu dan serangkaian peristiwa kehidupan untuk melatih kita menjadi pribadi yang tulus hati terhadap sesama.
Seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan kita saat ini, bagaimana ada ketulusan hati dari seorang Filemon kepada Onesimus. Biarlah itu juga akan kita lakukan terus-menerus dalam kehidupan kita semua, yang benar-benar hidup penuh dengan ketulusan hati dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati, menyertai kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, sungguh kami boleh menikmati firman-Mu di hari yang Tuhan berikan bagi kami. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk bisa melakukan hidup penuh dengan ketulusan hati, hidup penuh dengan kerendahan hati, yang akan kiranya menjadi dasar dari setiap perjalanan kehidupan kami. Itulah yang akan benar-benar menjadi karakter pribadi kami, sehingga kami pun bisa memancarkan akan kehidupan yang penuh dengan ketulusan, baik dalam kehidupan keluarga, dalam tugas tanggung jawab kami, bahkan juga dalam kehidupan berjemaat. Itulah kiranya akan terus kami lakukan, dan biarlah Tuhan pun yang akan selalu mengingatkan kami semua untuk selalu memiliki sikap kerendahan hati juga. Terima kasih untuk segenap kasih dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan akan senantiasa membimbing, menyertai akan setiap langkah kehidupan kami, baik kami seluruh jemaat yang ada di Bukit Moria Rike, seluruh perangkat pelayanan yang ada, dan bagi kami semua juga yang selalu setia mengikuti renungan harian keluarga dari Gamim Bukit Moria Rike. Tuhan berkatilah kami semua, setiap perjuangan kehidupan kami masing-masing dan keluarga kami masing-masing, dengan begitu banyak sebuah harapan, kerinduan, perencanaan. Kami yakin percaya Tuhan yang akan selalu menganugerahkan setiap rancangan damai sejahtera dalam setiap perjalanan kehidupan kami semua. Bahkan Tuhan berkatilah juga segenap program pelayanan yang terus kami lakukan di tengah-tengah jemaat Gamim Bukit Moria Rike. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, Tuhan berkatilah juga tim multimedia, ketika kami selalu setia dengan hikmat yang Tuhan beri untuk bisa menjadi berkat lewat YouTube multimedia Gamim Bukit Moria Rike. Tuhan berkati dan pakailah terus kami sekalian, dan kami juga tetap senantiasa hidup dalam kerendahan hati Padamu ya Tuhan, untuk segenap perjalanan kehidupan kami, ketika kami dihampiri dengan berbagai pergumulan, tantangan hidup, kesulitan, penderitaan. Biarlah Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami, sehingga kami merasa bahwa kami tidak berjuang sendiri, tetapi Tuhanlah yang akan selalu membukakan jalan bagi kehidupan kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, sukacita kami yang boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami semua menjadi sukacita penuh, sehingga kami pun akan selalu memuji dan membesarkan nama-Mu. Inilah syukur dan permohonan kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan di hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang tetap setia mengikuti renungan harian keluarga dari YouTube multimedia Gamim Bukit Moria Rike. Hiduplah dalam ketulusan hati dan hiduplah dalam kerendahan hati. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Shalom, damai di hati. Jangan lupa subscribe channel Gamim Bukit Moria Rike dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.